Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian sedari warahmatullahi. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bermuajahah, bermujalasah, tentunya dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian asirani warahmatullah. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada tiga tanda syukur. Maksudnya seseorang itu dikatakan syukur kepada Allah manakala seseorang tadi bisa menjalankan tiga buah hal. Yang pertama adalah syukur dengan hatinya, yakni hatinya senantiasa ingat kepada Allah di atas segala karunia dan nikmat Allah. Dia meyakini di dalam hatinya bahwa segala nikmat yang dia dapatkan, baik itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Yang kedua adalah syukur bilisan, syukur dengan lidahnya, yaitu dengan berzikir memuji kepada Allah, terutama ketika mendapatkan nikmat dari Allah itu dia bisa mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Tapi seringkali bisanya mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah itu hanya pada saat dapat nikmat yang besar. Ketika dapat nikmat yang kecil seringkali banyak yang lupa, dianggap itu sebuah hal yang remeh ya. Seperti nikmatnya bersin itu kan ya nikmatnya luar biasa saja, tapi banyak yang terlupa. Ketika bersin adabnya dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi malah keluarnya tahu tempe gitu ya, atau ganti soto dan sebagainya. Yang ketiga ya, adalah syukur dengan perbuatan, yakni dengan menggunakan berbagai macam nikmat yang dia dapatkan ya, ini untuk taat kepada Allah. Apalagi kalau dia itu mendapatkan nikmat dunia, nikmat harta, tentunya dia belanjakan hartanya tadi untuk taat kepada Allah ya, untuk taat di jalan Allah. Ini seringkali juga yang seringkali terluput ya. Banyak orang yang diberikan nikmat rezeki oleh Allah yang banyak, namun seringkali mereka lupa atau mungkin keliru dalam membelanjakan hartanya. Di sini kita sekalian ketika mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa untuk dikeluarkan sebagiannya untuk sedekah. Karena dengan sedekah yang kita keluarkan itu bisa menjadi salah satu wasilah ya, diberikannya keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Kalau di statusnya Mas Sabto itu ya, kalau harta itu dimakan jadi kotoran, kalau disimpan jadi rebutan ya. Kalau disedekahkan, itulah yang menjadi harta hakiki milik kita. Makanya ketika itu ada seseorang yang ditanya, orangnya sudah tua ya, sudah tua. Pak, yuswane jenengan pinten Pak? Oh 15 tahun, berapa tahun? Suwanan.
15 tahun. Hartanya jenengan pinten? 500 dirham. Tambah ra percaya nek dia dikenal orang yang kaya. Kemudian dia memberikan satu penjelasan bahwa saya mengatakan bahwa usia saya baru 15 tahun itu karena seingat saya dari sejak lahir sampai saya tua segini itu kira-kira baru sekitar 15 tahun ya. Saya itu betul-betul bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah. Itu dianggap umurnya yang paling barokah. Jadi mau dikasih umur 70 tahun ini sing 55 tahun ini dianggap bukan umurnya, yang umurnya yang 15 tahun. Kemudian saya mengatakan bahwa harta saya itu 500 dirham karena memang seingat saya baru sekitar 500 dirham uang yang sudah saya infakkan di jalan Allah. Padahal hartanya banyak. Mungkin zaman sebelumnya itu sudah banyak membelanjakan harta, tapi seingat dia baru sekitar 500 dirham yang dia infakkan di jalan Allah, dan itulah yang dianggap itulah harta milik saya. Nah, kalau satu sama satu ya, harta itu nek dimakan ya jadi celengan di belakang rumah ya, kalau ya disimpan ya tadi rebutan, nek sing ngedumur ado ya tadi neng pengadilan. Iya kan ya. Kemudian kalau harta itu disedekahkan ya akan jadi penolong bagi kita sekalian ya. Nah, kita sekalian harus membangun mindset kita bahwa ketika kita sekalian itu bersedekah, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Allah menjanjikan di dalam Quran surat Saba itu ayat yang ke-39 ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun harta yang kalian infakkan ya, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini jaminan Allah kepada kita sekalian. Apapun wujud harta yang kita keluarkan, entah itu berwujud uang, entah itu berwujud makanan, ataupun harta apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah memberikan satu perumpamaan, gambaran itu. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu ibarat serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nandur satu benih tumbuh 7 bulir. Pada tiap-tiap bulirnya itu 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang digandaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya, nek cara gampangane bisa kita lihat kasat mata itu ketika kita sekalian itu mungkin menanam 1 biji jagung. Cukup ya, tumbuh 1 tongkol. Satu tongkolnya ada berapa biji atau berapa butir dari jagung itu. Kita nanam padi, ya, bukan nanam padi ya, kita nanam padi, pasir, kemudian ya itu jadi sak tongkol sebagainya. Itu perumpamaan harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu, insya Allah akan berikan satu keberkahan. Kemudian dengan kita sekalian itu bersedekah ya, itu bisa menjadi salah satu wasilah supaya kita sekalian dijaga dari api neraka, menyelamatkan diri kita dari api neraka. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Jami, disebutkan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrotin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Tepatnya jenis sebutir kurma. Jadi sebutir kurma yang kita sedekahkan itu bisa menjadi salah satu wasilah supaya diri kita itu diselamatkan dari panasnya api neraka. Mungkin bagi sebagian orang 1 biji kurma itu barang yang remeh.
Nek satu butir kurma saja itu bisa menyelamatkan diri seseorang dari api neraka, apalagi kalau sedekahnya 1 kilo atau mungkin ya 1 karton. Terima kasih nasrani wasallam. Kemudian fadilah sedekah yang lainnya di dalam hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi disebutkan, dahu mardokum bis sodaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Mungkin kalau ada seorang yang sakit sudah sekian lama nggak sembuh-sembuh, ya, bisa disaranani ditempuh dengan cara bersedekah. Ada satu kisah menarik, yaitu kisahnya Imam Abu Abdillah Al-Hakim. Dia adalah penulis kitab Al-Mustadrak. Ketika itu beliau pernah mengalami sakit cacar hampir selama 1 tahun suwe loro cacar. Lantas beliau itu minta doa kepada orang-orang yang solih, dia terus memperbanyak itu, kemudian ia pun rajin bersedekah kepada kaum muslimin dari rumah ke rumah dengan memberikan minum pada rumah-rumah mereka. Nanti berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain ngasih air minum. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan minumannya, dan ternyata lewat wasilah itu beberapa pekan berikutnya Allah tampakkan kesembuhan baginya, cacar tadi hilang dan wajahnya kembali seperti sedia kala. Ini sebagai salah satu bukti ya, kalau kita sekalian punya keyakinan yang kuat pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan pada kita sekalian. Kemudian dengan kita sekalian itu sedekah, ya, itu bisa menjadi salah satu wasilah untuk menutup sebagian daripada pintu keburukan yang akan menimpa diri kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, as-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minasu. Sedekah itu mampu menutup 70 pintu keburukan. Dengan kata lain, dengan bersedekah itu bisa menjadi wasilah untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya bencana. Bencananya apa orang ngerti. Pintu keburukan itu banyak. Sedekah ini salah satunya bisa sebagai wasilah untuk menutup 70 pintu keburukan yang nantinya ini akan menimpa manusia. Jamaah kajian nasrani wasallam. Kalau secara hitungan matematika ya, yang namanya orang sedekah itu ditekelong. Kelong orang, kelong. Harta itu akan berkurang. Secara hitungan matematika. Tapi sesungguhnya dengan kita sekalian sedekah itu justru akan memberikan keberkahan terhadap harta kita. Harta kita sekalian nggak berkurang. Mana kosot sodakotum min malin. Sedekah itu sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Dengan sedekah itu asli-aslinya orang ngurangi bondo, orang ngurangi harta, tapi justru memberikan satu keberkahan. Ya, walaupun cara bentuknya itu kasat mata kena sedekah itu kelong, infak 100.000, kelong 100.000. Namun kekurangan itu tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah, akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Dan tentunya di sini gantinya tidak mesti dalam wujud yang sama. Orang sedekah 100.000 tidak mesti nanti diganti oleh Allah dengan lipatan diganti 200.000, tidak mesti. Bisa jadi diganti dengan nikmat-nikmat yang lain. Duwe anak telu solih-solihah kabeh. Sehat-sehat kabeh. Kuwi nek lara ya entek duit. Saya kemarin tadi malam periksa itu, kemarin Pak Majo. Ada yang sakit
komplikasi mungkin. Obatnya banyak sekali kok. Sampai anaknya bilang, wah, mbak ini sekarang ngombe kayak piye. Totalnya berarti habis berapa? 505 rupiah. 505.000 rupiah. Topo. Sekali resep 500.000. Terima kasih Nasrani. Jadi bisa jadi balasan dari Allah yang berupa infak yang kita keluarkan di jalan Allah itu bisa jadi dikembalikan oleh Allah dalam wujud yang lain. Nah, kemudian kalau kita sekalian itu sedekah kepada fakir miskin, sekilas tatkala seseorang itu mendermakan hartanya kepada orang fakir, pada orang miskin, maka secara kasat mata itu wong sing fakir, wong sing miskin itu sing paling butuh, iya kan? Secara kasat mata loh. Namun janjane sejatinya keuntungan yang didapatkan oleh si penderma sing sedekah tadi itu jauh lebih banyak dan lebih besar. Tidak berlebihan kalau disimpulkan bahwa kebutuhan kita untuk bersedekah itu justru lebih besar dari kebutuhan orang fakir terhadap harta yang kita sedekahkan. Butuh ini malah sing paling akeh awak dhewe sing sedekah, bukan mereka yang mau dikasih sedekah. Maka saya ketika itu cukup tersentuh ya ketika dulu masih banyak kegiatan semarak Ramadan zaman itu biasanya kan saya narik minta donatur kepada Pak Rudi Raja Buluku itu. Pernah saya sekali tempo tak lewati, saya berkewo. Soalnya apa? Melihat kondisi usahanya Pak Rudi kok agak goyang gitu ya. Malah ditanya, loh Mas Anggur kan korene kegiatan. Ya enten Pak, cuman ajen sowan jenengane berkewo. Nah berkewo iki ngopo? Lo tingali ya usahane kayu jenengan rada goyang, rada sepi. Yo justru nek sepi ngene duitku mandek. Ndek ditokeh malah. Loh, kowe nek orang yang sudah paham dengan sedekah malah ngono ngarep-arep. Kok ora nek sing moro ngono. Biasane moro ora moro. Nek sing urung paham, alah paling arep proposal iki. Dilokasi proposalnya dong tuh. Itu kalau orang yang sudah paham itu justru mereka mengharap-harap ada orang yang menyebut sedekah. Karena terkadang seseorang itu ada juga yang kesulitan untuk membelanjakan hartanya, mensedekahkan hartanya pada tempat yang tepat. Terkadang janji Allah ataupun firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 272 itu Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nah, kurang mantap kita sekalian. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka faedahnya itu untuk kamu sendiri. Apa kita nggak percaya kepada Allah? Ini Allah mengatakan bahwa apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, faedahnya itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Saya cuma membacakan ayatnya saja. Begitu pula dengan firman Allah dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jadi nek kaya slogane korep lho ya. Piye slogane? Sing sapa wonge demen tetulung marang liyan mesti Allah bakal menehi pitulungan. Nene ora gelem tetulung karo liyan, ya angel ditulung karo wong liyan. Nah, cuman masalahnya terkadang kita sekalian itu ketika berinfak itu kita sekalian terkadang menunggu dari sisa-sisa dari kebutuhan kita. Belum punya plan, ya, belum punya planning. Setiap dapat gaji langsung sisihkan sekian untuk infak dulu. Belum punya plan. Seringkali banyak seperti itu. Ya engko nek turan ya sedekah, nek ora ya.
sama-sama mungkin ada kotak infak berjalan di masjid, enak sing biru, enak sing gambar Patimura, enak sing gambar Imam Bonjol, enak sing Karno iki sing mulah-mulah suwen. Akhirnya sing gambar golok. Iya kan? Saya punya video itu ya. Di sini ada nih. Nggon dompet isine mung 1.000. Nenek kotak infak berjalan. Ini lagi 1.000 per 1.000. Akhirnya dimasukkan yang 1.000. Yang 1.000 dimasukkan lagi. Ternyata dimasukkan lagi jatuh enggak ketahuan, ditemu sama samping kanannya. Sama samping kanannya disuruh masukkan kotak. Tolong Mas, masukkan kotak. Hah? 1.000 cuma nih kotak nek bahasa saya. Aku ngomong 4.000 iki sampai gue 1.000 kan nyemplung nih kotak. Tatapan mata seakan-akan nggak percaya. 1.000 cemplung nih kotak. Ya telah dimasukkan, kemudian baru samping kanannya tadi bilang, Mas itu tadi uang 100 tadi milik Anda yang jatuh. Langsung kaget, langsung nyawang kotak infak yang sudah berjalan. Ya punya videonya, ini tak kirim lebih WA. Getun, sing mau jane infak 1.000 rupiah kuwi sik ikhlas. Bisa jadi bareng sing 1.000 katut nyemplung tadi bisa jadi enggak ikhlas. Duh, bocor tadi dompetnya kosong. Sering kali ketika seseorang itu habis nerima gajian gitu ya. Oh, gajiannya UMR piro, Pak? 2 juta. Omong 2 juta ngono wae. 2 juta kelangan 100 sing ngen-ngen nganti setengah sasi ra wis kok. Ya ora. Iki jane satu jeglok ngendi diturut sik. Ayo cari warna turut tekan wil. Ora temu-temu ya 100.000 kabur kanginan ya ora ketemu. Sing 1.900.000 kok ora kiringan ngono lho. Sing dililing mung sing 100.000. Sing 1.900.000 ora kelingan. Padahal itu nikmatnya lebih besar 1.900.000. Sing kelingan mung 100.000 sing hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu ila min salasin." Apabila mati anak Adam, terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Ini biasanya diwaoske karo Pak Mudin biasanya pasane tasiyah. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Nah, ini peluang besar ini. Wong itu tujuannya materi iki mau ya bunga. Ini peluang besar bagi kita sekalian. Ini program Yayasan Raukuro kae. Ya. Mau sedekah jariah armada. Ini armada ngerti Ustaz yang di itu pahalanya terus. Ketika terjadi bencana digawa satgas untuk mengangkut para pengungsi ya dapat pahala jariah terus. Mau membantu sedekah jariah Baitul Quran Cepogo, ya, silakan dimulai. Arab melu sedekah jariah Baitul Quran Banyudono, patang itu. Gitu bro. Nah, ketika Baitul Quran itu nanti sudah berdiri, sudah digunakan untuk ngaji, untuk belajar Al-Quran, untuk kajian dan sebagainya, kita yang ikut ambil di situ, arep ngomong urun semen biji misalnya, ini ya masak ngomong semen biji, 400 juta masak urun semen biji, ya apa-apa kemampuan semen biji kok, iya, ya nek, kalaupun tidak punya kemampuan yang lebih seperti temannya, ekonomi seseorang itu beda-beda. Bisa menjadi satu wasilah menunjukkan seseorang untuk beramal baik. Beramal baik. Jadi wasilah. Oh, aku nanti kenalan, tak tawaran. Sedekah jariah. Sedekah jariah yang pertama. Ya. Aw elemen yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat.
ilmu sing enek manfaate ya, termasuk nanti nek Baitul Quran sudah berdiri, sudah programnya sudah jalan, jenengan sedekah Sakifah, sedekah Quran, sedekah Iqra, itu jadi ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir. Nah, kalau kita melihat teman-teman yang ngajar di sekolah-sekolah terpadu itu gajinya sangat minim ya. Paling bersih juta, nasi 800, malah nasi di bawah daripada itu. Padahal sarjana. Ini dijumpai kalau sing kuliah ra gathuk. Kalau orientasinya dunia ya ra gathuk. Tapi kalau saya melihat mungkin di antara faktor yang membuat mereka itu nyaman di situ, dia mengajarkan ilmu din di sekolah terpadu yang nantinya akan mendidik anak itu menjadi anak baik. Ketika anak baik tadi melakukan amal-amal yang pernah dia ajarkan, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Gajinya sithik tapi barokah. Masa ini gajinya oke ora barokah kok kurang wae. Korupsi iki kurang, korupsi kono kurang, korupsi kene kene. Awaladin solihin yad'ulahu. Yang ketiga, anak solih yang mendoakannya. Anak solih yang dimaklum wong tuane. Itu silat muslim. Ya. Nyambung dari yang kita sampaikan tadi. Ini peluang bagi kita sekalian. Ya. Kesempatan untuk bersedekah jariah. Kalaupun kita nanti untuk bisa ikut andil di salah satu atau mungkin kalau bisa semuanya rakyat anjide-side. Paling tidak kita bisa menjembatani seseorang atau saudara-saudara kita sekarang untuk bisa ikut berpartisipasi dalam sedekah jariah yang kita dirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dalu ala khairi kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, balasannya itu seperti orang yang mengerjakannya. Duduki kebencian. Duduki kancane kan belum sedekah. Iki lho maidon arep gawe Baitul Quran. 400.000. Wah, aku ra ndek arep sedekah. Wah, nek kancaku ndek. Tak parah. Tawari sapa belum. Wis. Inden 5 proposal setahun. Proposal udah habis ngabani. Halo proposalnya 5. Ini jadi salah satu wasilah nanti insyaallah. Orang yang menunjukkan satu kebaikan balasannya seperti orang yang mengerjakannya. Atau pilihlah nanti. Atau pilih salah satu. Ini peluang. Jadi orang yang menunjukkan suatu kebaikan balasannya seperti orang yang mengerjakan. Di dalam hadis yang lain riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Ya, sama. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Butuh kita wae. Hanya memberitahukan saja itu sudah mendapatkan pahala ya. Bahkan Allah menjanjikan dalam Quran surat Al-An'am itu ya, ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat daripada amalnya. Ora janjinya Allah luar biasa ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan dia mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amal yang dia Quran surat Al-An'am ayat yang 106 janji Allah. Jamaah kajian sedani warahmatullah. Maka kalau saran saya, kalau bisa itu di rumah kita itu minimal itu ada 1 kotak infak. Ora kotak infak ya ora apa-apa, bumbung infak. Apa biasa infak ya ora apa-apa, sing penting nggo ngadeki infak, toples ya ora apa-apa. Ya apa kandi ora apa-apa, zaman biyen ada yang berkandi dikek. Apa tali kae gitu ya. Setiap pagi sebelum kita sekalian beraktivitas kerja, mengawali pagi kita dengan berinfak. Karena di pagi hari itu malaikat itu turun mendoakan mereka orang yang berinfak dan mendoakan orang yang tidak mau berinfak.
Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma. Tidak suatu hari pun di mana seorang hamba itu berada padanya pada hari itu, hidup pada hari itu, berada pada hari itu, kecuali ada dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya dia berkata, Allahumma a'ti mumfikon kholafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak, ditungake dening malaikat ben rezekine barokah, rezekine lancar, ganti oleh Allah. Wa yaqulul akharu. Nah, kemudian malaikat sedangkan yang lainnya, ya, malaikat yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir, bangkrut, dengan bangkrutake piyantun ingkang kikir, ingkang pelit, ingkang medhit, ingkang biasa tunggal-tunggalan iki. Wong Jawa kuwi basane akeh. Paling akeh basane basa Jawa. Jadi hancurkanlah harta orang yang kikir. Maka kalau di tempat kita itu di masjid itu kita buat kotak infak untuk jamaah. Yang mau kita tutupi kotak infak, kita tutupi kotak infak. Tiap hari mereka membiasakan diri untuk berinfak, entah 1.000, entah 2.000. Nah, kalau semua anggota yayasan itu minimal setiap rumah sudah ada kotak di target pomo dino kuwi 5.000 wis sasi lah ya wis. 150. Pomo 5.000 lho. Pomo 10.000 lah ya wis karek ngepenge. Penge gampang, Pak. Ya gampang ngepenge gampang. Nyawang kancane petake penak men. Wong iki nyek sawang sinawang. Nyawang sukete tangga ijo-ijo men biasa. Sing lakoni ya padha. Kita uripe penak men, penak karo karo sing. Ya, kalaupun terpaksanya kita sekarang itu betul-betul nggak mampu, betul-betul nggak mampu. Ya paling tidak itu kita senyum wis sedekah. Iya kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedaqatun. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ketemu kanca ngaklecem ngono kuwi sedekah. Ning jangan kemudian dijadikan dalil. Aku sedekah senyum bae. Foto kancane plengak-plengek terus. Ya ora apa-apa, sing penting sesuai jalur. Plengak-plengek karo bukan makromnya bojo. Atau mungkin malah terlalu bukan sing plengak-plengek. Terlalu banyak senyumnya tanpa ada artian. Jamaah kajian ini wassalamualaikum. Nah, terakhir beberapa hal kita sampaikan nanti ya, terkait dengan fadilah sedekah dan program-program yang diberikan oleh yayasan. Kita sampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamati. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta hingga yus'ala an umrihi, sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban, sampai dia ditanya terkait dengan umurnya. Yus'ala an umrihi bima afnahu, sampai dia ditanya terkait dengan umurnya
kemana dia habiskan. Dikai umure nggo apa? Wa an ilmihi bima fa'ala. Tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan. Nah, iki sing abot. Ini kadung krungu. Kadung krungu fadilah sedekah, motivasine sedekah, kadung krungu ngerti ilmune. Wis ditekoki lho. Ya. Kowe ngaji kae, longsor ae. Wis ngerti fadilah sedekah, keutamaane sedekah. Iki nek tukang sedekah kowe ora sedekah. Ilmune tak amalke ora. Apa duitmu tak jajan mie ayam. Wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Yang ketiga itu tanya terkait dengan hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Ledit, ini ledit gimana ledit? Enak peluang sedekah. Kok orang bersedekah gitu? Dibelanjakan kemana harta kamu? Nanti kan ditanya, harta milik kita itu kan ditanya. Silakan punya harta yang banyak, punya mobil, punya kulkas, punya mesin cuci, silakan kalau memang itu bermanfaat. Sama bisa dimanfaatkan, tapi semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau sahabat Salman Al-Farisi itu kan nggak salah, ketika beliau itu pernah dikunjungi salah satu sahabatnya. Dalam kondisi Salman itu sedang nangis. Kemudian sahabatnya bertanya, Salman, kenapa kamu nangis? Apa kamu nggak suka saya ziarah ke tempat kamu? Salman mengatakan, saya nangis itu bukan karena saya nggak suka kamu datang ke sini, bukan. Tapi kebetulan saja sebelum kamu tadi hadir ke sini, saya itu teringat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan Rasulullah bahwa orang hidup itu seperti orang yang sabar. Wong safar kuwi wong lungan ki nggawa sangu sak cukupe wae, rasa berlebihan. Ini sahabat yang baru datang ke tempat Salman tadi wis tak anggap. Sahabatku, nek saya lihat kamu itu orang miskin, kamu nggak punya apa yang kamu takutkan? Nah, kemudian sahabat Salman kan cerita, di rumah saya itu saya punya satu ember lah, bosone wong paingan. Saya punya satu ember, satu manci atau bejana yang setiap hari saya gunakan untuk keperluan keluarga. Saya takut jangan-jangan satu ember saya atau satu bejana milik saya termasuk harta yang berlebih. Kuwi mung duwe ember siji kuwi, di bejana siji, khawatir itu nanti diminta pertanggungjawaban termasuk harta yang berlebihan. Nah, kita terkadang memberi ngomah lewat telu wong senane tuku suplai telu. Kulkas duwe, mesin cuci duwe, gosokan duwe, motor telu anake papat ya, motore papat gitu. Iki kurang ya rodo papat gitu. Ya kalau itu jadi satu kebutuhan silahkan boleh-boleh saja. Maka dulu pernah kita ceritakan bahwa kalau Ustaz Abu Atiyah itu mengatakan mobil itu bukan barang mewah bagi beliau, tapi jadi satu kebutuhan. Silahkan beli kalau memang jadi satu kebutuhan. Rapi mau 10 kok. Arab numpak pip motor, lah. Nah, rawan kecelakaan malah. Ya. Kalau jadi satu kebutuhan, nggak apa-apa, silakan. Itu termasuk kebutuhan yang harus dikejar, ya silakan kalau memang jadi satu kebutuhan. Termasuk ada dalam belanjakan harta itu adalah memilah dan memilih mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan harus kita sendirikan. Nuruti keinginan dan NKN. Wis duwe HP Samsung, ya. C2 frame pamane. Wah, cek kurang terima. Kancane we Oppo kok. Keluaran terbaru kok. Ganti meneh. Wis duwe memori 64 GB cek kurang. Wah, 110 iki. Ya. Nuruti keinginan enggak akan ada habisnya. Maka ketika membelanjakan harta itu harus kita memilah dan memilih mana yang jadi kebutuhan primer, mana yang jadi kebutuhan sekunder. Nah, semua aku ya bilang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan tersier. Ini diulang zaman sekolah. Jadi kelingan sithik-sithik.
Jadi yang ketiga ditanya terkait dengan hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablahu. Yang keempat adalah ditanya tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Punya tubuh yang sehat dia gunakan untuk beribadah atau dia gunakan untuk bermaksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.